Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Selamat datang kembali di channel Udofarno. Di kesempatan kali ini kembali saya sedikit berbagi mengenai seputar YouTube, yang mana ini masih pertanyaan teman-teman semua. Jadi ini perlu saya bahas supaya teman-teman nanti bisa mempelajari, bisa mempraktekannya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, sebelum kita masuk, kalian klik dulu subscribe agar kalian yang selalu mendapatkan notifikasi video terbaru setiap kali saya mengupload. Ingat teman-teman, subscribe itu tidak berbayar dan itu artinya gratis. Nah, teman-teman, ketika kalian mendengarkan suara agak bising atau kurang nyaman, saya meminta maaf. Yang pertama karena cuaca di sini sedang hujan. Kemudian yang kedua, ya rumah dekat jalan, ya dekat jalan raya begitu. Jadi orang kalau lewat ya terdengar seperti itu. Nah, sesuai dengan judul, di sini saya akan bagikan tips atau cara pede berbicara di depan kamera seperti ini. Ya, tidak pun sepede atau sehebat mereka yang di luar sana, setidaknya bisa tampil seperti ini, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan dan ini adalah poin yang pertama. Di sini sudah saya catat. Nah, untuk poin yang pertama di sini, saya sendiri melakukan itu dengan cara memahami terlebih dahulu konsep atau materi yang akan kita presentasikan. Mau anak SD, SMP, SMA, atau SMK, atau kuliah, ketika ia tampil atau yang namanya presentasi, ia harus terlebih dahulu menguasai materi tersebut. Apa itu materi? Apa itu materi konsep? Seperti yang saya sebutkan tadi, ya kalian harus paham betul apa yang mau kalian buat. Contoh, ketika kalian menceritakan cara berbicara di depan kamera, artinya kalian harus paham betul, ya, definisi berbicara di depan kamera itu apa yang mesti harus kalian lakukan. Itu yang terlebih dahulu kalian pahami. Contoh yang lebih detail lagi. Ketika kalian mengajarkan seorang anak SD membaca, kalian harus menguasai terlebih dahulu materinya. Kira-kira seperti itu. Kuasai dulu materinya. Misal nih, ini Budi. Kalian harus paham betul cara menyampaikannya itu seperti apa. Itu terlebih dahulu. Kuasai dulu materinya. Kemudian pahami dulu konsepnya. Kalau bisa kalian buat dulu skrip. Kemudian skrip artinya itu schedule. Misal kalian catat dulu. Yang pertama yang harus saya lakukan, contoh berpidato di depan orang banyak. Ini lebih contoh lebih detailnya. Ketika kalian disuruh maju ke depan atau ingin mempresentasikan sesuatu, kalian harus kuasai dulu. Kalian konsep dulu. Bahan kalian itu apa? Misalnya visi dan misi ketika saya terpilih menjadi ketua pemuda. Ya, kalian harus konsep. Catat. Kemudian ketika sudah tercatat, lalu kalian latihan di rumah. Latihan di rumah agak-agak 3 kali. Kalau bisa lebih dari 3 kali. 3, 4, 5 seperti itu. Kalian latihan. Dengan catatan kalian on-kan kamera supaya kalian bisa fokus pada titik kamera tersebut. Kalian tatap seperti ini. Lalu kalian aplikasikan. Jika sudah matang, lalu kalian on-kan kamera. Pakai minyak rambut, pakai parfum, enggak jumpa sama cewek kalian, jadi nggak usah pakai parfum, rapi aja gitu biar kinclong. Lalu on kan kamera, record langsung. Nah, coba buat langsung. Ingat pertama ya, kuasai materi. Materinya harus dikuasai, siapkan kalau perlu dicatat, lalu latihan sebanyak-banyaknya. Ya, oke. Kemudian di sini kita masuk poin yang kedua, yaitu memahami penonton. Kenapa di poin kedua ini saya menyiapkan atau mengatakan harus memahami penonton? Karena penonton itu adalah penonton kalian. Contoh di channel Udofarno, channel tutorial. Jadi saya harus paham betul penonton saya ini gimana karakternya. Kalau saya buat bicaranya, halo guys, gue di sini, atau menggunakan bahasa guys, atau menggunakan bahasa gue, atau aku, kamu, saya, kalian, itu terserah. Yang penting kalian pahami dulu karakter penonton kalian itu seperti apa. Apakah anak-anak? Kalau anak-anak pilih bahasanya seperti itu. Kalau saya sendiri ya menggunakan bahasa
yang bisa saya mengerti dan orang lain juga mengerti. Sebenarnya bahasa ketika saya menyampaikan tutorial itu tidak bahasa Indonesia yang baku. Ya, artinya saya yang umum-umum saja. Orang bisa mengerti. Udah, itu aja. Yang penting saya bisa menyampaikan ke kalian, kalian bisa mengerti. Udah. Nggak saya pikirkan baku atau tidaknya, bagus ini itunya. Nggak. Jadi yang saya kuasai saja, teman-teman. Kira-kira seperti itu di poin yang nomor 2. Kemudian kita masuk pada bagian poin yang ketiga. Rutin membuat video. Kenapa mesti kita rutin membuat video? Ya, sama halnya dengan hafal kaji karena sering diulang. Ketika kalian rutin membuat video, artinya kalian sudah di situ menghafal. Artinya bukan menghafal seperti tugas PR atau hafalan yang disuruh oleh ibu guru kepada kita. Bukan seperti itu. Artinya rutin membuat video ini adalah tergantung bagaimana konsisten kalian. Artinya hari ini kalian upload, minggu depan kalian upload, kemudian minggu depannya lagi kalian upload. Artinya di situ sudah rutin membuat video. Dengan catatan kalian asah terus kemampuan kalian. Ya, asah terus, kemudian latihan terus, ya, kemudian dikonsep dulu, konsep, di latihan, kemudian pahami, lalu buat, langsung rekam. Artinya itu sudah menjadi modal dasar. Kemudian untuk kualitas atau kemampuan kalian berbicara di depan kamera itu akan semakin bagus seiring berjalannya waktu. Makanya didorong oleh rutin membuat video. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa. Seperti itu. Saya juga nggak bagus-bagus sekali, nggak pede-pede kali berbicara di depan kamera ini. Saya rasa semua orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya ketika berbicara di depan kamera ya seperti ini. Ada juga yang ya seperti itu, ya berbeda-beda semuanya, teman-teman. Intinya itu tergantung bagaimana pembawaan kalian. Supaya bisa penonton memahami kalian, kalian bisa memahami penonton kalian. Ya, sampaikan, makanya kalian kuasai dulu materi, seperti itu. Kalau saya untuk memahami materi ini, saya harus melihat-lihat terlebih dahulu kira-kira pembahasan apa yang akan cocok. Semisal tips berbicara di depan kamera. Apakah saya harus menghafal? Saya tidak harus menghafal, tetapi ada poin-poin yang perlu saya catat. Kemudian bisa saya sampaikan kepada teman-teman menurut pengalaman, kemudian menurut definisi daripada umumnya yang orang ketahui. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita masuk pada bagian poin yang selanjutnya, yaitu memotivasi diri sendiri. Kenapa mesti kita motivasi diri kita sendiri? Ini berbeda ya maknanya ketika kita motivasi atau semangati diri sendiri. Berbeda dengan air laut asin sendiri. Artinya nggak ada yang mengatakan dia hebat, nggak ada yang mengatakan memuji dirinya, tapi dia mengatakan dirinya hebat. Artinya air laut asin sendiri begitu. Bukan begitu maksudnya. Memotivasi diri sendiri adalah ketika kita sudah membuat ada satu video, bagaimana caranya agar kita semakin semangat. Nah, jadi kita harus tekadkan dalam diri kita. Wah, video saya yang ini yang pertama saya upload menghasilkan viewers yang begini. Nggak apa-apa walaupun jelek, kemudian komentar orang kurang bagus. Bagaimana caranya agar saya bisa meningkatkan kualitas video? Saya harus semangat. Aku harus bisa. Aku harus buktikan kepada mereka kalau aku bisa. Seperti itu maksudnya motivasi diri. Karena target kita atau tujuan kita ada. Supaya bisa mendapatkan 1000 subscriber. Saya harus berbuat, saya harus rutin, saya harus terus belajar. Supaya bisa dapat 1000 subscriber. Itu namanya target. Kita harus punya itu, teman-teman. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sebenarnya apa hubungannya memotivasi diri sendiri dengan berbicara di depan kamera? Kalau kalian motivasi diri kalian sendiri, kalian akan semakin pede atau percaya diri di depan kamera karena motivasi dari diri kalian semakin kuat. Artinya mau kalian gimana, kalau kalian semangat, ya kalian akan lebih percaya diri di depan kamera. Motivasi diri kalian supaya kalian bisa berbicara di depan kamera. Urusan malu jangan kalian pikirkan. Manusiawi kalau malu itu sebenarnya. Tapi kalau malunya kelewatan, ya sampai kapan kalian akan bergerak? Terus buat, terus seiring berjalannya waktu video kalian akan lebih ya bermanfaat atau berkualitas lah. Kalau video saya pun enggak hanya pala berkualitas kali. Penting
ya kita berkarya ya sesuai dengan sebisa kita aja gitu, bisa bermanfaat untuk orang lain, udah itu aja bagi saya udah cukup ya. Yang pertama, kalau kalian ingin berbicara di depan kamera, terlebih dahulu kalian kuasailah materi, itu yang paling penting ya. Berbeda ya berbicara di depan kamera dan berbicara di depan orang banyak. Ini kan nggak langsung nih, artinya nggak ada penonton. Kamera ini saya rekam lalu nanti kalian tonton. Kalau di depan orang banyak kan langsung live. Berbeda itu teman-teman. Kalau saya ini secara pribadi membahas berbicara di depan kamera, bukan di depan orang banyak. Kalau di depan orang banyak kayaknya itu public speaking ya. Nah, mungkin nanti kita bahas teman-teman. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Udo Farno. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.